Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan satu judul yaitu Tuhan di atas segalanya. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dikatakan dalam Kejadian 26 ini terjadi kelaparan yang hebat. Dan semua orang pada waktu itu berusaha untuk mencari bahan makanan, dan salah satu tujuan utamanya adalah Mesir. Semua orang tujuannya, matanya tertuju kepada Mesir sebagai tempat pertolongan. Tetapi khusus untuk Ishak, Tuhan berfirman dalam Kejadian 26 ayat 2-3, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kita akan belajar dari peristiwa ini bahwa Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan lebih besar dari segala masalah. Ya, pada waktu itu masalah yang dihadapi adalah kelaparan yang cukup hebat. Bukan hanya Ishak yang merasakan, tetapi semua orang pada waktu itu kelaparan dan mereka harus mengungsi untuk mencari bahan makanan. Salah satunya ke negeri Mesir. Tetapi Ishak dilarang oleh Tuhan, tidak usah kemana-mana, apalagi yang namanya Mesir. Aku Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menyertai engkau, dikatakan. Di sini kita melihat Tuhan menjamin kehidupan Ishak bahkan di tengah kelaparan yang sedang melanda. Ya, dari sini kita tahu bahwa jika kita bersama Tuhan, dimanapun kita berada, apapun keadaannya, apapun masalah di sekeliling kita, hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena Tuhan di atas segalanya. Dan buktinya apa? Kejadian 26 ayat 12-13. Dan terbukti, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, kalau dipikir secara akal sehat, secara pengetahuan, sangat tidak mungkin untuk menabur di tempat yang sedang dilanda kelaparan. Kalau kita berbicara tentang kelaparan pada zaman itu berarti tidak ada turun hujan. Ya, tetapi sekali lagi kita belajar bahwa Tuhan di atas segalanya. Dan terbukti Ishak dikatakan menuai 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kita garis bawahi, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi apapun keadaan di sekitar kita, apapun yang dikatakan oleh dunia hari-hari ini, yang mungkin menggelisahkan kita, mengkhawatirkan kita tentang masa depan kita, kita harus ingat bahwa Tuhan di atas segalanya. Bukan sekitar kita, bukan masalah kita, bukan perkataan orang lain yang menentukan hidup kita, diberkati atau tidaknya, tetapi dikatakan Tuhan. Ishak menabur di tempat yang kelaparan, tetapi dapat menabur 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Itu hal pertama yang kita pelajari. Lalu kita belajar apa yang harus kita teladani dari kehidupan Ishak. Yaitu adalah taat dan percaya. Kejadian 26 ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, kita melihat ada perintah dari Tuhan kepada Ishak. Ya. Ada nasihat dari Tuhan kepada Ishak. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri, tinggallah di negeri. Ya, ini satu perintah. Ya.
juga nasihat dari Tuhan untuk Ishak. Dan kita melihat Ishak taat. Ketaatan adalah hal yang sangat penting agar kita menerima janji Tuhan. Tuhan itu sangat tahu yang terbaik untuk umatnya. Tuhan itu tahu jalan yang terbaik untuk umatnya. Tuhan itu tahu langkah-langkah yang terbaik untuk kita jalani. Sedangkan pengetahuan kita sangat terbatas. Pikiran kita tentang jalan di depan sangat terbatas. Bahkan seringkali salah. Karena itulah pentingnya ketaatan dalam hidup kita terhadap perkataan Tuhan. Terhadap tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketaatan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Mutlak untuk kebaikan kita. Bukan supaya kita lebih disayang Tuhan, lebih dinomorsatukan Tuhan, bukan. Tetapi ketaatan itu untuk kebaikan kita sendiri. Saat kita taat, kita akan menapaki jalan-jalan yang terbaik. Saat kita taat, kita akan menempuh jalan yang aman. Saat kita taat, kita akan menerima berkat 100 kali lipat seperti yang dialami oleh Ishak. Yang menikmati siapa? Ishak sendiri dan keluarganya. Jadi ketaatan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian Ishak juga percaya dikatakan. Bukan hanya mentaati Tuhan tapi juga percaya apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apakah bisa seseorang itu taat namun tidak percaya? Mungkin kita bertanya tentang hal ini. Dan jawabannya adalah bisa. Sebagai contoh, Bilangan 32 ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, hanya dua orang ini yang menikmati janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Dikatakan orang Israel yang keluar dari Mesir itu tidak mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Bisa dikatakan tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Apakah mereka taat? Taat. Orang-orang Israel taat kepada 10 perintah Allah, hukum Taurat. Tetapi Tuhan tahu hati mereka tidak sepenuhnya percaya kepada janji Tuhan. Terbukti dari sungut-sungut mereka. Terbukti dari mereka ingin melempari pemimpin dengan batu. Terbukti mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Karena itu mereka tidak menikmati tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Jadi menjadi satu pelajaran juga untuk kita bahwa kita juga harus sepenuhnya taat dan percaya kepada janji Tuhan. Ya, sekalipun itu tidak masuk akal, seperti menanam di tempat yang tidak ada hujan sekalipun. Tetapi saat kita taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan. Puji Tuhan, sebagai kesimpulan, Tuhan di atas segalanya. Saat kita bersama Tuhan yang tak terbatas, kita pun akan mengalami yang tidak terbatas. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami dan ajar kami untuk terus taat dan percaya kepada setiap firman dan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memimpin kami sepanjang hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.